pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Terbakar api cemburu, seorang pria di Jayapura tega menghabisi nyawa pria yang ia duga berselingkuh dengan istrinya. Polresta Jayapura siagakan 2.000 personel amankan unjuk rasa penolakan daerah otonomi baru. Pedagang makanan siap saji keluhkan mahalnya minyak goreng. Cemburu kerap membuat orang kalap lalu mengambil jalan pintas. Pria berinisial TB berusia 33 tahun ini nekat membunuh Luki Laratmase karena cemburu. Mayat Luki ditemukan di Kampung Buton, Jayapura pekan lalu. TB sempat buron dan akhirnya ditangkap. Saat ini ia masih diperiksa di Mapolres Jayapura. TB akhirnya mengakui perbuatannya. Ia cemburu karena Luki Laratmase sering berhubungan dengan istrinya. Ia mengatakan mengajak Luki Laratmase jalan-jalan di seputaran Pantai Holtekam. Saat melintas di Kampung Buton, timbul niat TB untuk menghabisi nyawa Luki. Pelaku pun memukul korban dengan balok hingga Luki tidak sadarkan diri. Belum puas, TB kembali memukul kepala Luki menggunakan batu karang dan korban meninggal dunia. Untuk hukuman ini bisa terancam sampai dengan 12 tahun sesuai dengan pasal 338 subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP yang mengakibatkan orang lain ini meninggal dunia. Sedangkan untuk motif kenapa si saudara Theodorus Bufar alias Alo ini Theo ini membunuh, ini masalah perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh korban. Karena sudah berapa kali ditemukan korban melakukan hubungan dengan istri daripada pelaku, tapi korban terus melakukannya atau tidak mengindahkan dari apa yang disampaikan oleh suami perempuan tersebut. Saat ini TB mendekam di sel tahanan Mapolres Jayapura dan menyesali perbuatannya. Ia terancam hukuman 12 tahun penjara. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. Polresta Jayapura Kota menyiagakan 2.000 personel mengantisipasi unjuk rasa penolakan daerah otonomi baru yang akan digelar hari ini. Kapolresta Jayapura Kota AKBP Victor Magbon mengatakan Polri akan terus berkoordinasi dengan penanggung jawab unjuk rasa untuk membatalkan rencana unjuk rasa karena akan mengganggu aktivitas warga. Kapolres menegaskan jika tidak memenuhi syarat, unjuk rasa yang akan digelar di kantor DPRD Papua akan dibubarkan, apalagi saat ini masih situasi pandemi. Kapolres juga menghimbau warga kota Jayapura untuk tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Demo terkait 3 Juni ini, sampai dengan hari ini kita masih bangun komunikasi dengan penanggung jawab, yang katanya penanggung jawab demo, untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang 9 tahun 98. Salah satunya kelengkapan apakah ini organisasi yang terdaftar di Kesbang. Kemudian caranya menyampaikan pendapat. Perlu kami sampaikan, kami polisi adalah alat negara untuk melakukan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kami tidak berpolitik. Ini kami berharap, kami akan memfasilitasi dan juga siapapun yang demo, mau demonya apa, kami hadir di tengah-tengah pendemo, untuk menjadi fasilitator yang baik agar pesan-pesan ini tercapai. Tetapi ada syarat-syarat yang harus dihormati. Itu ada aturannya. Ada hak asasi orang lain yang harus dihormati. Itu tercantum di dalam undang-undang. Jadi nggak serta-merta semaunya, kemudian dia melaksanakan dan mengganggu Kamtibmas. Pembentukan Daerah Otonomi Papua atau DOB saat ini menjadi polemik di masyarakat. Mei bulan lalu, unjuk rasa DOB digelar di Jayapura.
Sebagian elemen masyarakat menilai DOB belum bisa dilakukan karena masyarakat Papua belum sejahtera. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Prajurit di Mimika diminta bekerja sama dengan polisi dan menjaga kekompakan untuk mengamankan PT Freeport yang merupakan objek vital nasional. Komandan Resor Militer dan Rem 172 ATW Merauke, Brigjen Resapah Levi saat mengunjungi Timika mengingatkan prajurit, wilayah Papua sangat rawan teror yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata, sehingga seluruh anggota Kodim dan polisi harus tetap siaga dan kompak. Penerimaan Satgas sebetulnya adalah kegiatan yutis karena memang operasi yang dilaksanakan itu 9 bulan, sehingga itu adalah kegiatan yutis, bukan rutin. Jadi upacara ini ya kita harus lakukan untuk memberikan kepenangan dan penerimaan untuk Satgas yang masuk. Sama lagi tentang daerah-daerah tugasnya, maupun kita ucapkan selamat kepada Satgas yang akan menjalankan tugas di operasi. Untuk wilayah Korem 174, untuk yang periode sekarang sebetulnya bersamaan ini ada 2 Satgas. Yang satu dulunya dia Satgasnya adalah hanya 315, tetapi sekarang pengganti itu ada 2. Dari Batalion 600 yang di wilayah di Mafi dengan Asmat, itu juga dulu tugas operasinya ada 315, dan khusus Opitnas ini diserahkan sama Batalion 405 dari Kodam 4, yang akan melakukan tugas di sini. Untuk yang 405 itu 550, kemudian kalau untuk yang Satgas yang di wilayah itu yang di Mafi dengan Asmat, itu jumlahnya 400. Saat ini situasi di Timika dalam keadaan aman, namun gangguan keamanan bisa terjadi kapan saja. Prajurit dan polisi tetap siaga karena serangan bisa terjadi kapan saja. Timika kerap menjadi tempat evakuasi para korban serangan KKB, baik dari kawasan Puncak Jaya dan sekitarnya. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.